Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Ekis, balik lagi di Penyu, podcast Ekisnya UNER. Kali ini kenalin dulu, aku Rike Menar Widyasari. Aku yang akan membawakan episode Penyu kali ini. Jadi untuk saat ini kita kedatangan mahasiswi Ekis UNER angkatan 2020. Di samping aku ada mbak-mbak cantik, Mbak Atifa. Mungkin bisa kenalan dulu. Halo Mbak Atifa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya tanya kabar dulu nih. Boleh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, hari pertama puasa kan ya. Rike sehat? Alhamdulillah sehat. Di era masih corona ini kita harus senantiasa untuk menjaga kesehatan. Benar, Terlebih kan benar. udah masuki bulan puasa nih, harus ekstra banget untuk menjaga stamina maupun kondisi tubuh kita. Benar. Oke Mbak, sebelumnya aku izin untuk memperkenalkan diriku dulu ya Mbak. Jadi aku Rike dari Ekis angkatan 2021. Aku juga izin untuk memperkenalkan dulu apa sih MISIS itu. Jadi MISIS ini merupakan Milad Hima Ekis yang diwujudkan sebagai bentuk rasa syukur akan berlangsungnya tonggak dakwah ekonomi Islam di Indonesia melalui Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam UNAIR. Alhamdulillah pada tahun ini merupakan perayaan yang ke-14 atas berdirinya Ekis di UNAIR. Pada tahun ini MISIS bertransformasi melalui segenap rangkaian program kolaborasi, bukan hanya dengan biro dan divisi yang ada di Hima Ekis, akan tetapi kolaborasi langsung dengan departemen, dengan alumni dan seluruh warga ekonomi Islam. Penyu sendiri merupakan program kerja dari Biro Medkominfo yang tahun ini berkolaborasi dengan divisi Jakesma melalui proker MISIS. Kemudian saya sendiri kan berasal dari PSDM, jadi berkolaborasi juga dengan Penyu kali ini. Jadi di kesempatan kali ini kami seluruh panitia meminta tolong pada Mbak Atifa selaku mahasiswi ekonomi Islam untuk bisa menyampaikan nih gimana sih dunia perkuliahan khususnya di Ekis UNER itu sendiri. Yang pasti teman-teman semua yang pada nonton ini pasti pada kepo gitu. Kayak gimana sih kehidupan kuliahnya di ekonomi Islam UNER ini. Mungkin langsung aja kita tanya-tanya langsung ke Mbak Atifanya. Oke, mungkin yang pertama dulu nih. Apa sih alasan dari Mbak Atifa masuk di Ekis, khususnya di UNER ini? Oke, sebetulnya ini alasannya agak lucu sih kalau diingat-ingat lagi. Jadi sebetulnya pas SMA itu aku udah emang tertarik di ekonomi gitu. Jadi mata pelajaran favorit aku emang ekonomi. Dan aku sendiri juga udah mau terjun di bidang keuangan gitu. Jadi dari awal emang udah ada minat itu. Cuman waktu itu ayahku tuh ngomong gitu ke aku, kalau misalkan nanti Mbak kerja, jangan kerja di bank konvensional atau di pajak gitu. Terus sebenarnya agak lucu sih kalau diingat-ingat lagi. Cuman aku jadi mikirnya kayak ya udah ngapain dua kali gitu loh. Mendingan udah dari awal di Ekis aja gitu, di ekonomi Islam atau ekonomi syariah aja gitu. Terus kalau aku cari-cari tahu lagi juga aku lihat kok kayaknya industri keuangan syariah ini juga lagi naik daun gini beberapa tahun terakhir gitu. Jadi menurut aku prospeknya juga bagus gitu. Makanya alhamdulillah aku memutuskan untuk ambil di ekonomi Islam gitu. Oke, jadi udah favoritnya ekonomi, ditambah lagi dilarang buat ke konven langsung. Bener. Aja terjun langsung ke syariah. Itu sungguh out of the box ya alasannya ya. Mungkin ini lanjut masuk di dunia perkuliahan khususnya di bidang akademik nih. Ada nggak sih kendala-kendala yang dirasakan oleh Mbak Atifa dan gimana sih cara Mbak Atifa untuk menyelesaikan hal itu? Oke, mungkin karena aku pas SMA itu SMA umum ya, jadi mungkin yang bagiku sulit itu matkul-matkul yang yang Islamnya gitu loh, kayak misalnya bahasa Arab, fikih, itu aku sama sekali nggak ada gambaran gitu pas masuk kuliah. Dan menurut aku itu juga susah gitu buat teman-teman yang mungkin backgroundnya bukan dari pesantren atau bukan dari SMA Islam gitu. Dan cara aku untuk mengatasinya tuh waktu itu aku kenalan gitu sama teman-teman yang mungkin punya latar belakang itu, dan aku kayak belajar bareng gitu. Dan mungkin istilahnya nggak memanfaatkan gitu, cuman misalkan dia aku misalnya paham di matkul lain, dia paham di matkul ini, kita bisa kayak saling belajar satu sama lain gitu. Terus belajar aja gitu, baca buku yang referensi yang dikasih sama dosen, terus juga PPT segala macam. Karena menurut aku itu sebenarnya basic banget gitu ya, kayak akad-akad gitu. Cuman itu bakal diimplementasiin ke matkul-matkul di tahun berikutnya gitu. Jadi kalau dari awal kita nggak paham, itu mungkin kedepannya bakal lebih susah gitu. Jadi emang harus dipelajari gitu.
Oke, berarti intinya pasti ada matkul-matkul tertentu yang emang kita nggak pernah tahu nih, tapi benar. kita nyelesainnya dengan cara tanya ke teman, jadi saling simbiosis mutualisme gitu Betul, ya, betul. menguntungkan. Jadi saling belajar satu sama lain gitu, menutupi kekurangan lah. Benar. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan di perkuliahan kan nggak melulu tentang matkul, tentang pelajaran lah. Ada kan namanya organisasi, kepanitiaan. Pasti Mbak Tifa sendiri ini udah ikut banyak banget kan organisasi maupun kepanitiaan. Pernah nggak sih ngalamin kendala gitu dalam berorganisasi maupun dalam kepanitiaan, dan gimana sih caranya Mbak Tifa untuk mengatasi hal itu? Oke, mungkin hal yang paling sulit dilakukan di organisasi itu kalau misalnya kita lagi jenuh dan kayak kuliahnya juga lagi hektik, terus organisasinya juga hektik, itu kadang kayak aduh kok kayaknya nggak ada jalan keluarnya gitu kan. Terus kita mau pergi pun juga nggak bisa meninggalkan karena emang ada deadline-nya gitu kan. Jadi itu menurut aku yang paling sulit untuk dijalanin, karena rasanya kamu nggak bisa jalanin gitu loh, karena kayak kamu stuck gitu dan kayak kamu bingung harus kemana. Nah kalau menurut aku caranya itu emang butuh kalau bahasa sekarang healing gitu kan, emang butuh refreshing gitu sekali. Kayak mau itu jalan sama temen atau jalan sendiri gitu, me time, nggak masalah gitu. Menurut aku emang butuh itu gitu. Jadi walaupun kamu ada kesibukan di kuliah, walaupun ada kesibukan di organisasi, kamu juga kayak jangan lupa kalau kamu harus enjoy gitu loh. Jadi jangan awalnya kamu gupuh ambil kepanitiaan ini, organisasi ini segala macam, tapi lama-lama itu malah nggak bikin kamu enjoy gitu. Kamu lupa untuk enjoy pengalaman kamu di situ. Oke, jadi di samping kita sehari-harinya kuliah, terus organisasi, kepanitiaan, tapi kita juga harus mikirin diri sendiri gitu ya. Kita harus, kalau orang bilang sekarang sih self healing, me time gitu bener, kan. Istilah-istilah zaman sekarang yang istilahnya kayak self reward gitu loh. Self reward. Harus istilahnya kita harus kasihan dulu gitu sama diri kita. Take a break dulu gitu ya. Pasti ada masa-masanya kita tuh jenuh, bosen dalam melakukan sesuatu, jadi harus balik lagi ke dirinya, harus rehat dulu gitu. Benar. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya masih nyambung sih sama pertanyaan sebelumnya, dari akademik maupun organisasi dan kepanitiaan. Pernah nggak sih ngerasa capek sampai pengen nangis gitu, sampai saking capeknya gitu? Pernah nggak sih? Terus gimana caranya Mbak Tifa untuk mengatasi hal itu? Oke, kalau pernah nggak sih sampai mau nangis? Kayaknya pernah sampai nangis ya. Kayaknya pernah. Kayak emang udah rasanya berat banget, terus kayaknya kok deadline-nya nggak habis-habis gitu kan. Jadi kadang tuh malah emang nangis, kalau misalnya emang mau nangis aja gitu loh, karena emang namanya manusia juga nggak bisa nggak bisa terlalu kuat kan gitu. Jadi menurut aku itu kalau misalnya emang kamu butuh waktu buat ngeluapin emosi kamu, buat ngeluapin kayak kesalahan kamu dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa banget gitu. Dan kalau aku sendiri biasanya sih itu tadi, aku butuh waktu buat kayak istirahat dulu, terus kayak nenangin diri dulu, terus biasa aku coba aku pikir-pikir lagi ini sebetulnya yang perlu aku kerjain apa aja sih, karena kadang rasanya berat, cuman padahal kalau udah dipikirin lagi tuh nggak sebanyak itu gitu loh, maksudnya itu masih bisa terselesaikan gitu. Jadi coba dipikirin lagi kira-kira apa yang masih perlu aku kerjain, terus di list deadline-nya, di deadline kapan aja, urutannya gimana, jadi biar kamu lebih tenang dan lebih tahu gitu kamu ke depannya harus ngapain. Oke, jadi pertama-tama nih mungkin buat teman-teman yang ada di fase capek sampai mau nangis, sampai udah nggak tahu ngapain, mungkin bener tadi ya, luapin aja emosinya. Kalau nangis keluarin aja, terus balik lagi kita take a break dulu, rehatin diri dulu. Abis itu kita udah mulai merancangkan nih, kayak bikin to do listnya apa aja, kita bikin timeline lah istilahnya untuk diri kita sendiri gitu ya Mbak. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Selama berjalannya proses pembelajaran ini, apa sih yang menjadi harapan Mbak Tifa dalam penerapan materi ekonomi Islam? Kan EKIS itu kan banyak kan. Nah, Mbak Tifa nih pengennya fokus kemana sih? Di fikihnya atau di perbankannya atau di sektor lain? Kalau aku sendiri kebetulan sampai saat ini tertariknya di akuntansinya sih, insya Allah gitu. Walaupun agak beban ya menjalankan matkulnya dan emang susah gitu, cuman aku alhamdulillah sampai saat ini masih tertariknya itu di akuntansi syariahnya gitu. Mungkin bisa dijelasin nih, kenapa kok interestnya itu di akuntansi? Mungkin
apa ya, dari aku sendiri tuh orangnya teliti. Aku suka yang teratur gitu kan. Akuntansi kan harus teratur ya, harus balance gitu ya. Jadi mungkin itu. Terus pas SMA juga ada matkul akuntansi, kebetulan aku juga tertarik banget gitu. Makanya aku mau ambil ekonomi karena itu. Terus apa ya, mungkin lebih ke merasa cocok aja gitu dibandingkan sama matkul lain tuh. Biasanya aku cocoknya sama yang bawa akuntansi gitu. Oke, jadi kan karena Ekis ini luas ya cabangnya tuh, mau kita mau ke fikih, mau ke perbankan, kayak ke akuntansi. Nah, itu balik lagi ke minatnya kita tuh mau kemana sih. Kita tuh bisa milih gitu guys, kayak oh kita mau fokusnya ke akuntansi aja atau ke perbankan, itu bisa. Dan ada emang ketertarikan sendiri gitu ya setiap matkul itu yang bikin kita oh kayaknya ini passion aku di sini deh. Benar, menurut aku apa ya, Ekis tuh nggak luas banget gitu loh. Jadi kamu nggak harus di bank syariah doang gitu, nggak, tapi bisa juga kamu sebagai regulator gitu ke lembaga pemerintah, kamu bisa ke industri halal dan sebagainya. Jadi itu balik lagi kamu masih bisa explore gitu loh lebih jauh terkait Ekis tuh cabangnya kemana aja, terus yang sekiranya cocok sama diri kamu tuh kemana gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ini kan acara ini dibuat karena memperingati nih ekonomi Islam yang ke-14. Mungkin ada nggak sih harapan dari Mbak Tifa untuk ekonomi Islam ke depannya atau di tahun ini gitu? Oke, harapanku buat Eki semoga selalu jadi apa ya, program studi yang selalu mengembangkan potensi mahasiswa-mahasiswanya, selalu memberi fasilitas dan wadah bagi mahasiswanya untuk berkembang, mencari mungkin nanti membantu di karir mereka selanjutnya gitu. Terus juga salam buat semua para dosen, semoga sehat selalu, sukses selalu. Juga semoga Ekis UNER tetap jadi pionir gitu. Amin. Untuk Ekis di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup penyu kita pada kali ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Tifa yang sudah memberikan pengalaman dan juga informasinya kepada teman-teman yang menonton, dan juga kami panitia yang mungkin akan mendapat insight baru. Oh ternyata kayak gini ya, kita harus kayak gini gitu. Mungkin sekian dari penyu kali ini. Aku Rike Menar Widyasari pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.